Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan melanjutkan beberapa materi tentang dasar-dasar komputer. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memanage file atau dokumen yang kita miliki. Nah, ini penting kawan-kawan, nanti apabila dokumen kita tertata rapi, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap performa komputer atau laptop kalian. Nah, bagaimana caranya? Baik, yang pertama kita masuk ke Windows Explorer. Perhatikan pointing mouse saya. Kita klik di pojok kiri bawah, ini ada gambar folder seperti ini ya. Nah, atau kalian juga bisa dengan jalan pintas atau shortcut, kalian tekan tombol Windows yang ada di keyboard, itu seperti lambang bendera seperti itu. Selanjutnya kombinasikan dengan huruf E. Nah, kita akan dibawa masuk ke dalam Windows Explorer atau File Explorer kalau bahasanya untuk di Windows terbaru seperti ini kawan-kawan ya. Nah, setelah masuk ke Windows Explorer atau File Explorer, nah di sini kita bisa melihat beberapa file yang kita miliki atau dokumen yang kita miliki, termasuk dokumen, hasil ketikan misalnya, atau beberapa gambar, video, dan juga dokumen-dokumen yang lain. Di sini kita perhatikan di disk PC, di sini kita akan melihat storage ya, atau media penyimpanan yang kita miliki. Nah, untuk laptop saya ini saya memiliki storage sebesar, coba kita lihat di sini ya, 247 GB tambah 195 200 berarti ya, 250 tambah 200 berarti 450 tambah 500 ya. Jadi ya 1 terabyte. Nah, jadi kalian menghitung storage atau hard disk itu jangan berharap 1 terabyte itu 1000 GB, jangan berharap seluruhnya muncul 1000 GB, karena di situ pasti ada unallocated space ya, nanti ada ya beberapa giga yang tidak bisa kita pakai, unallocated namanya, tidak bisa dialokasikan untuk media penyimpanan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi ketika kalian beli PC pertama kali atau beli laptop, nah biasanya orang toko itu dia nggak mau banyak partisi. Nah, partisi itu apa kawan-kawan? Partisi itu adalah storage yang kita miliki. Biasanya mereka hanya membagi atau memecah kepada 2 drive saja atau 2 partisi saja, yaitu drive C untuk sistem dan drive satunya lagi drive D untuk bebas untuk menyimpan dokumen dan lain-lain. Nah, hard disk yang besar atau hard disk kecil sekalipun penting untuk kita bagi, untuk kita pecah-pecah kawan-kawan. Maksud dari pemecahan itu adalah supaya apabila dalam satu drive tersebut terjadi bad sector, nah mudah-mudahan di drive yang lain itu masih aman. Nah, contoh seperti ini. Di komputer saya ini kapasitas 1 terabyte tadi saya bagi ke beberapa drive, yaitu drive C, drive D, dan drive E. Nah, C itu saya rename menjadi sistem saja kawan-kawan. Jadi di sini saya tidak menyimpan dokumen maupun hal-hal penting lainnya. Jadi memang khusus di sini adalah khusus sistem saja. Master dari aplikasi tidak saya simpan di sini, tapi hasil instalan ya memang otomatis masuk ke program files atau infogram files untuk 64 bit. Kalau program files x86 ini untuk program files yang berjalan di platform 32 bit. Nah, maksudnya ke sini. Jadi untuk aplikasi-aplikasi hasil dari instalan memang ya otomatis saya taruh di tempat yang default ya, tempat yang aslinya, tempat yang standarnya seperti itu. Nah, jadi untuk file-file yang lain itu jangan ditaruh di sistem. Nah, kenapa demikian? Nah, apabila sistem suatu saat komputermu sudah sangat bermasalah dan butuh install ulang, nah misalnya memang sudah banyak gangguan sehingga kita untuk masuk ke dalam sistem pun nggak bisa, untuk membackup data pun kita udah nggak ada kesempatan lagi. Nah, kalian bisa langsung install Windows yang baru dengan menghapus atau memformat ulang seluruh drive C. Kita nggak perlu khawatir file-file kita akan hilang. Nah, itu ya. Jadi kita nggak khawatir, kita tinggal format ulang, karena di sini kan hanya program-program yang terpasang, kan itu bisa kita install ulang nanti. Nah, jadi kita nggak perlu kekhawatiran itu untuk membackup data sebelumnya. Itulah makanya drive ini penting untuk kita bagi-bagi. Nah, di komputer ini saya bagi manajemen filenya untuk di laptop saya ini, saya bagi kepada 3 drive saja, C, D, E. C khusus untuk sistem, tadi sudah saya sampaikan. D ini saya lihat di sini, ini ada
dokumen. Nah, dokumen yang sini, yang di sini di quick access ini atau di disk PC dokumen ini sebenarnya tidak pada C kawan-kawan, tapi sudah saya moving, sudah saya pindahkan ke drive D, tapi aksesnya langsung di sini. Nah, sama kok, my dokumen di sini kita lihat isinya dengan my dokumen yang ada di D, sama isinya. Nah, seperti itu. Nanti cara memindahkannya seperti apa? Karena kalau default setelah kita install, dia otomatis ini sebenarnya ada di drive C kawan-kawan, di bawah users ini. Nah, my dokumennya ada di sini. Nah, ini saya pindahkan ke drive D. Selanjutnya saya punya drive D ini apa saja? Ya standar lah ya, ada picture, ada video yang berkaitan umum saja. Saya pasang ini yang sangat kecil kapasitasnya tadi. Coba kita lihat kapasitasnya hanya 200 GB saja. 200 GB saja yang saya pasang untuk di drive D. Jadi memang tidak banyak file-file besar di sini. Selanjutnya ada di drive E. Di sini saya kasih nama drive-nya itu gallery. Nah, disinilah saya kasih kapasitas yang cukup besar di sini kawan-kawan. Kapasitasnya 500 GB dan ini sudah terpakai 278 sampai 300 GB-an sudah terpakai dari 500, kapasitas 500 ya. Nah, di galeri ini memang terdapat file-file yang cukup besar. Nah, contohnya adalah backup Note 4, di sini isinya adalah foto semua. Selanjutnya ada Bandicam, ini hasil screenshot dari layar. Ketika biasanya saya screen capture dari layar, saya pakai program Bandicam, di situ akan masuk ke sini juga. Terus ada download, di sini juga ada beberapa file-file besar hasil download seperti dari kompres ini ya. Nah, ada begitu banyak game-games yang saya terpaksa taruh di sini. Sebenarnya dihapus juga nggak apa-apa, kalau butuh tinggal download ulang. Selanjutnya di galeri ada from share it, ini yang saya sampaikan kemarin. Apabila mau transfer data secara cepat, nggak usah pakai Bluetooth, tapi pakailah share it karena basisnya adalah basis WiFi. Di sini juga ada galeri ya, saya beberapa foto hasil kamera saya taruh di situ. Ada games, ini beberapa game yang kapasitasnya besar seperti Battlefield ini ya, ada 7 part, satu partnya saja sampai 5 GB, 5 kali 7 ada 35 GB berarti untuk satu game saja kawan-kawan. Nah, seperti itu saya taruh di situ. Ada Mihmon, ada Mogart, nah, dan ada sound, ini semua basis sound saya taruh di sini untuk editing video. Dan terakhir adalah video. Nah, semua video ada di sini. Saya bagi-bagi kecil lagi. Ini hasil editan saya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan manajemen file. Nah, bagaimana kalau di PC atau laptop kalian hanya ada 2 drive saja? Nah, bagaimana Pak untuk mengembangkan supaya saya bisa membuat drive-drive lainnya? Misalnya hanya 2 C dan D. C ini cuma saya kasih kapasitas berapa tadi ya? Kecil ya, hanya 250 GB saja, terpakai separuh. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan sistem tadi? Misalnya kebesaran kita kecilkan dan space yang kosong nanti kita bikin drive baru lagi. Nah, itu namanya manajemen file. Nah, caranya sangat gampang. Kalian masuk ke disk PC saja seperti ini. Disk PC. Selanjutnya kalian pilih manage di sini ya, atau kalian klik kanan juga boleh, klik kanan dan pilih manage. Tinggal pilih, terserah, saya pilih manage di sini saja. Nah, ketika udah masuk ke dalam komputer manajemen, nah kalian masuk ke dalam storage ya. Nah, masuk ke storage dan pilih disk management. Nah, disk management. Di sini bisa kalian lihat. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini dapat kalian lihat tipe drive C saya adalah tipenya NTFS ya. Sistem filenya pakai NTFS. Galeri juga NTFS. Ada 2 biasanya, ada FAT32 dan NTFS. Dan data D juga NTFS yang saya pakai. Nah, selanjutnya apabila kalian ada yang kebesaran, misalnya data ini tadi galeri besaran ya, mau dikecilkan. Nah, kalian tinggal klik kanan saja di sini teman-teman. Klik kanan, kalian pilih shrink volume. Nah, kalian klik kanan, saya ulangi, klik kanan, kalian pilih shrink volume. Nah, shrink volume, berapa sih yang mau kalian space of shrink? Berapa kosong yang ingin kalian sediakan dari drive ini tadi? Artinya ketika ini ada 488 GB, saya jadikan 300, berarti saya butuh 100 GB lagi dari sini. Ya, kamu bikin saja nih 100 GB misalnya. Nah, 100 GB. Nah, kalau sudah kalian klik sync. Nah, ya, karena sini saya nggak boleh coba-coba. Nah, nanti tersisalah ada drive kosong di sini, ada drive kosong yang tidak teralokasi, tidak ada drive-nya. Nah, kalian bisa klik kanan lagi dan pilih
format atau kalian bikin drive baru gitu. Nah, nanti kalian pasang letter dan padnya ya. Letter itu ini huruf ini ya, drive E, drive F nanti dan seperti itu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Di sini manajemen file. Nah, kalian coba saja sebelum ada begitu banyak file di dalamnya, kalian coba otak-atik dan nanti ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar atau setelah materi ini kalian kapanpun kalian praktik ketika menemukan kendala silakan kita diskusikan. Itu kawan-kawan ya, untuk belajar komputer jangan pernah takut salah. Yang jelas ketika komputernya baru, saya rasa masih tidak begitu banyak file. Nah, coba-coba saja di otak-atik. Nah, untuk manajemen file seperti ini kawan-kawan, ini merupakan program bawaan dari Windows. Nah, untuk lebih mudah, kita juga bisa minta bantuan dengan aplikasi pihak ketiga. Ada Partition Magic namanya. Nah, disitu kalian bisa cari di internet ya. Contoh, oke, saya buka. Saya biasa untuk download aplikasi itu di Adamsan. Adamsan misalnya cari Partition Magic. Nah, ini ya Adamsan. Nih. Adamsan software gratis, Minitool Partition Wizard juga boleh. Nah, ini di kuyami.com ini juga sering sekali saya pakai untuk ini ya, sumber saya mencari aplikasi-aplikasi yang nggak gratisan tapi bisa kita tembus. Nah, ini Minitool Partition Wizard ini juga boleh kalian pakai. Ini 21 Mei loh, program terbaru. Jadi toolnya kecil untuk membuat partisi dari harddisk kita kalau mau lebih simpel. Kalau nggak mau ya cukup pakai program yang disediakan oleh Windows seperti ini tadi. Nah, itu kawan-kawan ya, manajemen file. Jadi saya sarankan yang pertama kali ketika kalian punya PC, lihat drive-nya. Apabila drive-nya hanya dibagi dua, saya sarankan ya dikembangkan lagi. Untuk data biarkan sendiri, untuk galeri seperti video, foto, dan file-file yang lebih besar, buatlah drive sendiri. Nah, kalian atur di sini, ada dokumennya dibagi lagi, ada bahan ajar, apapun tugas-tugas kalian bikin folder-folder baru sehingga dokumen kalian lebih tertata menjadi lebih baik. Nah, itu kawan-kawan. Dan ada tips juga untuk apabila dokumen kalian itu begitu sangat penting dan kalian nggak boleh orang lain tahu. Nah, itu biasanya di hidden ya, di hidden. Di hidden caranya adalah contoh di sini ya, Creative Cloud ini ingin saya sembunyikan misalnya. Kalian klik kanan di sini, kalian pilih properties, kalian pilih di sini ya atributnya. Saya ulangi. Ini ada folder yang ingin saya sembunyikan supaya orang lain nggak boleh lihat, nggak boleh mengaksesnya misalnya. Klik kanan, kalian pilih properties, kalian pilih hidden di sini. Nah, dia centang hiddennya. Kalau sudah klik apply, klik OK. Kita lihat, nah hilang ya. Nah, ya sebenarnya nggak hilang, hanya tersembunyi saja. Loh, bagaimana cara menampilkannya kembali Pak? Nah, caranya sangat gampang. Kalian di dalam file Explorer ini kalian pilih view. Nah, kalian pilih di sini di kelompok menu view ini, ada di kelompok sini ya, item checkbox ini ada hidden items. Di sini kan uncheck nih. Nah, kalian cek saja. Nah, ini yang kelihatan Creative Cloud Files. Nah, hidden itemsnya akan keluar lagi. Ini apabila menggunakan Windows 10. Kalau enggak, kalian bisa juga masuk opsi di sini biasanya. Nah, masuk di sini, masuk view hidden files. Nah, kalau tidak muncul hidden filesnya, kalian masuk sini. Kalau do not show hidden files berarti dia tersembunyi, tidak kelihatan. Kalau mau menampilkan, lihat di sini. Nah, tapi untuk Windows 10 ini semua jalannya sudah dibikin shortcut ya, dibikin lewat sini. Nah, kalau mau hilangkan lagi ya uncheck, maka dia hilang. Cek lagi supaya dia muncul. Nah, untuk kembalikan supaya file ini bisa kelihatan selamanya, kembalikan saja lagi hiddennya, di uncheck. Nah, maka dia tidak abu-abu lagi ya. Nah, itu berarti dia terbuka secara keseluruhan. Mungkin itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan manajemen file. Saya sarankan kalian ketika punya laptop atau PC, filenya lebih di manage sebaik mungkin. Itu juga mempengaruhi terhadap sistem komputer kalian. Nah, selanjutnya file-file yang sering terbuka ini biasanya menyebabkan komputer kita menjadi terasa lambat. Nah, tipsnya adalah kita lakukan defragment kawan-kawan. Jadi file-file yang sudah berantakan tadi disusun kembali oleh komputer secara otomatis. Defragment itu ya seperti itu. Caranya
Sangat gampang, kalian pergi ke menu Start pojok kanan bawah. Nah, setelah itu langsung ketikkan saja. Saya nggak tahu menunya ada di mana, terlalu panjang kalau mencari seperti itu. Zaman sekarang ya kita tinggal ketikkan saja, searching saja, defragment. Nah, ini ya, defragment and optimize drivers. Nah, jadi menu kita hari ini adalah management file dan maintenance ya. Maintenance itu perawatan. Nah, ini defragment and optimize drive. Kalian klik. Nah, kita dibawa masuk ke optimize drive. Di sini kalian lihat ada 3 drive kita, sistem, data, dan gallery. Kalian pilih salah satunya dan kalian pilih analyze. Kita biarkan dia analyze. Sedang berjalan 70% belum set. Oke ya. Nah, di sini tidak ada atau persentase 0% fragmentednya. Fragmennya 0%, berarti kondisi hard disk kalian sangat baik. Dan apabila ini ada mungkin 1%, 2%, nah itu silakan kalian klik optimize dan biarkan dia berjalan sendiri sampai selesai. Begitu juga dengan drive lain, kita coba, kita analyze, ya. Aman ya drive-nya. Drive A juga demikian, kita analyze, ya aman, tidak ada fragmentasi. Nah, kalau memang ada, klik optimize. Nah, itulah salah satu bentuk perawatan dari komputer atau PC kita atau laptop kita. Oke, saya close. Nah, yang terakhir mungkin bagian dari maintenance adalah antivirus. Nah, kemarin ada juga beberapa pertanyaan dari kelas MPI. Untuk antivirus, itu namanya Windows Defender ya kawan-kawan. Windows Defender, kemarin sedikit saya jelaskan sudah. Ini Windows Security namanya, Defender. Kalian klik saja Windows Defender. Nah, kalian lihat di sini menunya apa saja. Virus and Threat Protection. Virus and Threat Protection. Threat ini ancaman ya. Diproteksi dari ancaman. Nah, masuknya ke sini Windows and Threat Protection. Nah, untuk melihat apakah komputer kita terinfeksi virus atau malware atau trojan atau apapun itu, kita tinggal quick scan saja di sini. Kita quick scan. Nah, quick itu cepat ya, di scan cepat. Nah, biarkan dia sedang berjalan. Ini waktu, estimasi waktu selesainya, dan ini beberapa file yang sudah di scan, ada 5400 sekian. Kita tunggu sampai selesai. Kita lihat di bawah ada beberapa menu yang lain, virus and threat protection setting. Nah, nanti bisa kalian atur. Biasanya kalau kalian pasang aplikasi itu kita gunakan crack ya, atau beberapa tools untuk menembus aplikasi yang seharusnya berbayar, kalian tembus. Nah, biasanya itu akan dideteksi oleh Windows Defender sebagai virus. Oleh karena itu biasanya sarannya adalah matikan dulu sebentar. Nah, itu bisa kita atur di manage setting sini kawan-kawan. Ya, klik manage setting untuk ngaturnya. Nah, ini real time protection. Real time itu berarti ya apa ya? Sepanjang waktu seperti ini kita berhubungan dengan internet, ada yang kita download, ada program kita pasang, maka akan dipantau setiap detiknya, per detiknya akan dipantau. Nah, kalau nggak mau dipantau terus, ya ini matikan dulu sebentar. Nah, yes, matikan dulu. Data protection is off, leaving your device vulnerable. Jadi ini sangat berbahaya kalau dimatikan. Tapi kalau memang ada kebutuhan dan kepentingan tertentu, ya monggo saja. Nah, kalau sudah restart, sudah terpasang, mungkin sudah lolos dari pantauan Windows, ya silakan aktifkan kembali kawan-kawan, karena ini sangat penting. Ya, nah itu mungkin. Coba masih scan ya, scan virusnya. Ransomware, coba saja kalian send OneDrive-nya, masukkan sampel-sampel virusnya. 12 detik lagi kita lihat. Protection history-nya juga sini. Account protection, firewall and network protection, app and browser control, device security, device performance and health, family option. Jadi memang untuk Windows sendiri untuk keamanan sudah cukup kawan-kawan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi menginstal antivirus pihak ketiga. Dan kebanyakan apabila ada program tambahan antivirus, sedikit banyak pastinya akan mempengaruhi performa komputer kita. Oke ya, saya rasa cukup. Itu saja mungkin pertemuan kita berkaitan dengan manajemen file dan maintenance singkat operating system Windows. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, saya harap kalian bisa
membuat refleksi atau menuliskan refleksi terhadap materi kita ini. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.